Bayangkan kita kembali ke suatu hari di tahun 1897, lebih dari satu abad yang lalu. Saat itu seorang peneliti bernama Walter Fleming tengah mencoba mewarnai sel-sel embrio salamander dengan suatu pewarna khusus untuk melihat bentuk sel-selnya di bawah mikroskop. Ternyata pewarna khusus itu dapat diserap oleh nukleus atau inti sel, sehingga bagian nukleusnya menjadi terlihat jelas, termasuk materi genetik atau kromosom di dalamnya. Hanya saja saat itu Walter Fleming belum mengetahui istilah kromosom, sehingga ia menyebut kromosom ini sebagai sebuah struktur yang mirip jalinan benang. Ternyata jalinan-jalinan benang atau kromosom tersebut memiliki perilaku yang unik. Walter Fleming mengamati bahwa kromosom tersebut dapat menduplikasi dirinya sebelum kemudian membelah. Separuh bagian kromosom berpindah ke salah satu sisi sel, sementara bagian lainnya berpindah ke sisi sel yang berlawanan. Hal tersebut kemudian diikuti dengan terbaginya sel menjadi dua sel anak. Nah, begitulah Walter Fleming mengamati sebuah proses yang ia beri nama sebagai mitosis. Dan kemudian hasil pengamatannya ia publikasikan pada tahun 1882. Jika pada suatu siklus sel akan melakukan serangkaian persiapan atau preparasi pada interfase sebelum akhirnya membelah di fase M. Pada fase M, suatu sel akan mengalami dua proses, yaitu mitosis dan juga sitokinesis. Mitosis berasal dari kata mitos yang artinya jalinan benang. Ini karena Walter Fleming mengamati adanya struktur seperti jalinan benang saat beliau meneliti pembelahan sel pada tahun 1879. Lalu jalinan benang tersebut kini kita kenal dengan istilah kromosom. Kromosom sendiri merupakan kumpulan molekul DNA atau materi genetik hasil kondensasi benang-benang kromatin. Jika pada tahap interfase materi genetik masih berada dalam bentuk kromatin untuk memudahkan replikasi DNA pada fase S. Nah, di awal tahapan mitosis, kromatin tersebut akan terkondensasi membentuk jalinan benang atau kromosom dengan dua kromatin. Kondensasi benang-benang kromatin membentuk kromosom dilakukan karena di tengah tahapan mitosis terjadi suatu proses pemisahan materi genetik untuk dibagi rata kedua sel anakan. Nah, pemisahan materi genetik ini terjadi dengan cara memisah masing-masing kromatid yang menyusun suatu kromosom. Karena itulah saat memasuki tahapan mitosis, materi genetik harus dikondensasi terlebih dahulu untuk membentuk kromosom. Materi genetik pada sel eukariotik terletak pada inti sel. Pembagian materi genetik pada proses mitosis berarti membagi nukleus atau inti sel juga. Karena itu, mitosis disebut juga sebagai tahapan pembelah inti sel atau nukleus. Tapi walaupun pada nukleus terjadi pembagian materi genetik, sel anakan yang terbentuk tetap memiliki sel kromosom atau ploidi yang sama dengan sel induknya. Jadi jika suatu sel yang bersifat 2N membelah, maka sel anakan yang akan terbentuk juga bersifat 2N. Karena pada mitosis, sel anakan yang dihasilkan sifatnya identik dengan sel induknya. Untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik ini, mitosis melalui beberapa fase, yaitu ada fase profase, yang kedua ada fase prometafase, lalu metafase, anafase, dan telofase. Dan mitosis ini terjadi di seluruh sel-sel somatik atau sel-sel penyusun tubuh kita. Mitosis menyebabkan kita bisa mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan, serta memungkinkan sel-sel tubuh kita yang telah rusak diganti oleh sel-sel yang baru dan juga masih fungsional. Bahkan pada organisme uniseluler seperti hamir, pembelahan mitosis ini menyebabkan terbentuknya individu baru di dalam populasinya. Profase yang pertama, pro artinya sebelum, dan fase yang artinya tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa profase merupakan tahapan yang terjadi sebelum tahapan-tahapan selanjutnya tadi. Artinya, profase adalah tahapan yang paling pertama dari mitosis. Pada profase ini nanti akan terjadi pembentukan benang-benang spindle. Nah, jadi nanti di sini ada diagram sel pada akhir interfase dan diagram sel pada profase. Pada profase nantinya akan terjadi pembentukan benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini akan adalah mikrotubulus khusus yang dia berfungsi untuk menggerakkan kromosom. Lalu ada di sini juga nanti akan ikut serta dalam proses pemisahan kromosom. Dan mikrotubulus khusus ini atau benang spindle ini dia dihasilkan oleh organel khusus yang disebut sebagai sentrosom. Nah, mikrotubulus
Khusus ini sendiri atau benang-benang spindle ini sendiri, dia bisa melakukan pemanjangan dan juga pemendekan dengan cara polimerisasi maupun depolimerisasi. Jadi nanti polimerisasi benang-benang spindle akan menyebabkan benang-benang spindle ini bertambah panjang ukurannya. Polimerisasinya dengan menambahkan subunit protein tubulin. Subunit tubulin ini nanti akan ditambahkan ke satu serat benang spindle ini, sehingga nanti ukuran benang spindle ini akan bertambah panjang. Jadi polimerisasi, sementara depolimerisasinya menyebabkan ukuran benang spindle ini menjadi lebih pendek. Nah, hal ini terjadi karena subunit tubulin atau protein tubulin dia lepas, makanya benang-benang spindle-nya itu ukurannya menjadi lebih pendek. Nama profase nantinya sentrosom ini atau organel khusus yang dia akan memproduksi benang-benang spindle itu mulai menjauh satu sama lain. Sentrosom yang sudah digandakan pada fase S atau pada interfase nanti masing-masing akan bergerak menjauh satu sama lain. Hal ini terjadi karena benang-benang spindle mengalami polimerisasi, makanya sentrosomnya menjadi semakin menjauh satu sama lain. Nah, nanti sentrosom ini akan menuju kutub atau sisi sel yang berlawanan. Di sekitar sentrosom kan ada juluran-juluran mikrotubulus. Nah, dia membentuk struktur seperti bintang, namanya adalah aster, yang artinya bintang. Jadi dia merupakan mikrotubulus yang ukurannya pendek yang ada di sekitar atau yang terjulur di sekitar sentrosom, dan dia membentuk struktur seperti bintang. Nah, pada profase si benang-benang kromatinnya ini di sini dia sudah mengalami atau sudah mengalami kondensasi membentuk kromosom. Nanti masing-masing kromosomnya hasil kondensasi benang-benang kromatin ini dia memiliki dua kromatid. Masing-masing kromatid ini dia dihubungkan oleh satu sentromer. Makanya dia masih dihitung satu kromosom karena memiliki satu sentromer. Tapi satu kromosom ini punya dua kromatid atau sepasang kromatid. Nah, pada profase nukleolus menghilang. Nukleolus sendiri dia merupakan bagian dari nukleus di mana terjadi pembentukan ribosom. Nah, pada profase terjadi kondensasi menjadi kromatin membentuk kromosom. Kemudian terjadi pembentukan benang-benang spindle, sentrosomnya bergerak menjauh satu sama lain ke kutub sel yang berlawanan, dan juga bagian nukleusnya atau bagian inti sel yang berfungsi sebagai tempat pembentukan ribosom dia menghilang. Nah, kondensasi kromatin yang terjadi di profase nantinya akan menyebabkan materi genetik berada dalam bentuk kromosom, tapi kromosomnya masih belum begitu jelas. Nah, kromosom paling jelas terlihat pada fase berikutnya, yaitu prometafase. Tentunya kita masih ingat kan dengan perbedaan antara pembelahan langsung dengan pembelahan tidak langsung. Jadi kalau pembelahan langsung itu terjadi pada tanpa melalui proses peleburan membran inti. Jadi di pembelahan langsung ini tidak ada proses peleburan membran inti. Kemudian pembelahan langsung juga terjadi tanpa adanya kondensasi kromatin menjadi kromosom. Kalau pembelahan tidak langsung terjadi dengan melalui kedua proses ini. Kondensasi kromatin menjadi kromosom telah dimulai sejak profase, sementara peleburan membran inti atau nukleus baru terjadi di tahap selanjutnya, yaitu prometafase. Pada prometafase, benang-benang kromatin telah selesai untuk terkondensasi membentuk kromosom, sehingga di prometafase kromosom itu paling terlihat jelas. Nah, selanjutnya di prometafase, sebagian membran inti atau nukleus mengalami fragmentasi atau peleburan. Adanya fragmentasi membran nukleus menyebabkan benang-benang spindle dapat mencapai kromosom, sehingga kromosom dapat berlekatan pada benang-benang spindle melalui struktur pengait khusus yang disebut kinetokor. Kinetokor letak di sekitar sentromer, dan masing-masing kromatid punya kinetokornya sendiri-sendiri dan fungsinya sebagai pengait yang akan mengaitkan kromosom ke benang-benang spindle. Kinetokor ini merupakan tempat untuk kromosomnya bisa berlekatan pada benang-benang spindle, dan nantinya benang-benang spindle akan menggerakkan kromosom atau kutub atau sisi sel yang berlawanan. Nah, benang-benang spindle ini yang tidak berkaitan dengan kromosom, nah benang spindle ini disebut sebagai mikrotubulus non kinetokor. Non kan artinya tidak. Nah, berarti mikrotubulus ini atau benang-benang spindle ini dia tidak berikatan dengan kinetokor kromosom karena dia tidak mengikat kromosom.
Nah, sementara mikrotubulus atau benang-benang spindle yang dia berkaitan dengan kinetokor kromosom ini disebut mikrotubulus kinetokor. Nah, jumlah mikrotubulus kinetokor ini berbeda-beda. Kalau di sel hamil itu hanya ada satu, tapi kalau di mamalia jumlahnya bisa mencapai 40. Nah, mikrotubulus non kinetokor ini kan tidak mengikat atau tidak berlekatan pada kinetokor, makanya nantinya mereka akan saling berinteraksi dan berhubungan dengan mikrotubulus non kinetokor dari kutub yang berlawanan. Adanya interaksi dari mikrotubulus non kinetokor ini menyebabkan sel jadi bertambah panjang. Prometafase terjadi fragmentasi atau peleburan membran inti atau membran nukleus. Kemudian di prometafase benang-benang kromatinnya juga telah selesai mengalami kondensasi membentuk kromosom, sehingga kromosom paling jelas terlihat pada tahap prometafase. Lalu selanjutnya di prometafase kromosomnya juga sudah melekat pada benang-benang spindle melalui pengait khusus yang disebut sebagai kinetokor. Nah, nantinya benang spindle akan menggerakkan kromosom sehingga kromosom bisa terkumpul di satu garis lurus. Selanjutnya metafase. Meta dan fase. Meta yang artinya selanjutnya atau lanjutan, dan fase yang artinya tahapan. Nah, pada metafase sentrosom ini masing-masing sudah berada di kutub sel yang berbeda. Jadi kalau di prometafase kan sentrosom itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, kalau di metafase ini sentrosomnya sudah sampai di kutub yang berbeda. Jadi penggerakannya itu sudah selesai. Karena sentrosomnya sudah berada di kutub sel, makanya sudah selesai. Aster ia sudah berlekatan ke membran plasma atau membran sel. Pada metafase kromosom sudah terletak di satu garis lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Tapi lempeng metafase itu merupakan sesuatu yang sifatnya imajiner, jadi sebenarnya nggak ada lempeng metafase itu. Cuma karena si kromosomnya itu dia berjajar di satu garis lurus, makanya disebut sebagai lempeng metafase. Dan terjadinya pada saat metafase, makanya disebut lempeng metafase. Pada metafase ini masing-masing kinetokor itu sudah berlekatan atau berikatan dengan benang spindle dari kutub yang berlawanan. Jadi di metafase semuanya kinetokor sudah berlekatan dengan benang spindle. Terus mikrotubulus khusus benang spindle atau mikrotubulus non kinetokor akan berinteraksi dengan mikrotubulus non kinetokor lainnya. Mereka akan saling memanjang sehingga menyebabkan sel ini akan bertambah panjang ukurannya. Nah, titik pemeriksaan siklus sel salah satunya terjadi di tengah-tengah mitosis. Titik pemeriksaan itu terjadi di akhir metafase. Nanti masing-masing kinetokor akan dicek apakah telah sepenuhnya berkaitan dengan benang-benang spindle atau belum. Begitu juga kromosomnya, sudah ditangkap benang-benang spindle atau belum. Kalau ada kinetokor yang belum berkaitan dengan benang-benang spindle, akibatnya sel tersebut menjadi tidak lolos pemeriksaan di titik pemeriksaan spindle ini. Makanya sel tersebut akan dihentikan dan gak boleh masuk ke fase yang selanjutnya sampai semuanya kinetokornya itu berkaitan pada benang-benang spindle. Nah, kalau semua kinetokor sudah berkaitan dengan benang-benang spindle, maka sel tersebut akan menerima sinyal untuk lanjut dan melanjutkan fase mitosis ke fase yang selanjutnya. Sentrosomnya sudah terletak di masing-masing kutub sel yang berbeda. Kemudian kinetokornya juga sudah melekat pada benang-benang spindle. Kromosom ini berkumpul di lempeng metafase atau bidang ekuator, dan juga terdapat titik pemeriksaan spindle. Kalau satu sel lolos titik pemeriksaan spindle, maka sel tersebut bisa lanjut ke anafase. Anafase, ana artinya bergerak ke, dan fase yang artinya tahapan. Nah, karena masing-masing kromatid akan bergerak ke kutub yang berlawanan atau sisi sel yang berlawanan, jadi nanti masing-masing kromatid dari kromosom akan terpisah, lalu masing-masing bergerak ke kutub atau sisi sel yang berlawanan. Hal ini terjadi karena enzim separase. Nah, di antara pasangan kromatid ada juga protein yang menghubungkan, namanya protein kohesin. Nah, pada anafase ini ada suatu enzim separase akan menguraikan protein kohesin yang menghubungkan pasangan kromatid, sehingga nantinya masing-masing kromatid bisa terpisah dan masing-masing bisa ditarik oleh benang-benang spindle ke kutub sel yang berlawanan. Nah, masing-masing kromatid ini bisa bergerak ke kutub sel yang berlawanan karena adanya pemendekan benang-benang spindle.
Nah, di sini mikrotubus sel ginjal babi yang sedang membelah mikrotubus ini diberi warna fluoresen. Nah, kemudian diberi tanda. Tandanya itu merupakan tempat atau bagian dari mikrotubus ini yang dia dihilangkan pewarnanya dengan menggunakan laser. Untuk membantu pengamatan, seiring dengan pembelahan sel atau seiring dengan berjalannya nafas yang diamati, ternyata ditemukan bahwa bagian mikrotubus yang dekat dengan kinetokor itu pemendekan ukuran. Nah, sementara di mikrotubus yang dia lebih dekat dengan tutup sel, mikrotubus yang ada pada bagian satu dia mengalami ukuran, sementara mikrotubus yang ada di bagian dua itu ukurannya tetap. Nah, dari situ mereka menyimpulkan bahwa ternyata memang si kromatid itu dia bisa bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Mereka berlawanan karena adanya protein penggerak atau protein motor yang dia terletak di kinetokor yang akan menggerakkan si kromatid ke kutub sel yang berlawanan, dan jalannya itu adalah si mikrotubus. Kemudian mikrotubus itu yang sudah dilewati dia mengalami penguraian, menghasilkan protein subunit tubulin. Nah, ini hasil percobaan dari Gary Boris dan Friends dari University of Wisconsin. Ternyata mekanisme penggerakan kromatid ke kutub sel yang berlawanan itu beda-beda pada setiap spesies. Meskipun berbeda-beda, tapi pada nafase hasilnya akhirnya ya tetap sama, yaitu pertama terjadi pemisahan kromosom ke kutub sel yang berbeda atau pemisahan pasangan kromatid karena berpisah kromatidnya. Jadi kromatidnya akan berpisah, kemudian masing-masing bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Nah, masing-masing kromatid ini nantinya akan disebut kromosom anakan. Selain itu, pada anafase juga ada pemanjangan ukuran sel. Kenapa bisa terjadi pemanjangan ukuran sel? Karena ada aktivitas dari mikrotubulus. Nah, non-kinetokor dan kutub yang berbeda nantinya lama-lama akan bertemu. Nah, jadi mereka akan menumpuk gitu nantinya. Jadi lalu ada aktivitas yang menyebabkan mereka memisah. Karena mereka masing-masing berpisah, maka pemisahan ini akan menyebabkan ukuran sel menjadi memanjang. Jadi pemisahan mikrotubulus non-kinetokor yang awalnya dia saling bertumpuk itu akan menyebabkan dia terpisah dan menyebabkan ukuran sel justru menjadi tambah panjang. Proses pemisahannya dengan memanfaatkan energi dalam bentuk ATP. Jadi pada anafase yang pertama, kromosomnya terpisah ke kutub sel yang berlawanan dan juga terjadi pemanjangan ukuran sel akibat aktivitas dari mikrotubus non-kinetokor. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada anafase terjadi pemisahan pasangan kromatid yang masing-masing akan menjadi kromosom anakan. Kemudian terjadi pergerakan kromosom karena pemendekan mikrotubus non-kinetokor, dan juga terjadi pemanjangan ukuran sel karena aktivitas mikrotubus non-kinetokor, dan diakhiri anafase masing-masing. Dan di akhir anafase itu masing-masing kromosom itu akan berkumpul di kutub atau sisi sel yang berlawanan. Nah, selanjutnya akan terjadi tahapan telofase. Telo yang artinya akhir dan fase yang artinya tahapan. Nah, karena telofase adalah tahapan paling akhir dari pembelahan mitosis. Pada telofase akan terjadi pembagian nukleus. Jadi nukleus di sel induk nanti akan dibagi dua sama rata ke sel anakan. Nah, proses pembagian nukleusnya itu disebut sebagai karyokinesis. Nah, karyokinesis sendiri berasal dari kata karyon yang artinya nukleus dan kinesis yang artinya pergerakan. Nah, jadi nanti setelah selesai karyokinesis itu nukleus kan sudah terpisah. Masing-masing kemudian akan bergerak memisah satu sama lain sehingga nanti terbentuk dua nukleus anakan. Sebenarnya karyokinesisnya sudah dimulai sejak anafase, yaitu sejak pasangan kromatid itu terpisah ke kutub sel yang berlawanan. Di anafase sudah terjadi pembagian nukleus beserta isinya, yaitu materi genetik. Karena pada saat anafase materi genetiknya itu dalam bentuk kromatid, itu dia mengalami pemisahan. Nah, kalau misalnya suatu sel itu mengalami siklus sel tapi tidak mengalami karyokinesis, maka nantinya akan terbentuk sel yang sifatnya polyploid.
Nah, sel poliploid ini sel yang tidak mengalami karyokinesis. Nah, karyokinesis ini dimulai di anafase dan berakhir di telofase. Jadi, di telofase ini telah terbentuk 2 nukleus serta masing-masing kromosom anakannya. Nah, selanjutnya masing-masing nukleus itu akan diselubungi oleh membran nukleus. Jadi pada telofase telah terjadi pembentukan membran kembali. Dia dibentuk dari sisa-sisa fragmentasi sel induk dan juga dibentuk dari sistem endomembran. Kita akan lanjutkan dengan pembentukan membran nukleus yang menghubungi masing-masing kelompok kromosom anakan di kutub sel yang berbeda. Nah, selanjutnya terjadi proses dekondensasi kromosom. Kondensasi artinya benang-benang kromatin akan tersalin satu sama lain membentuk kromosom. Kalau dekondensasi lawannya kondensasi. Kalau kondensasi itu yang awalnya benang-benang jadi struktur yang lebih kompak. Kalau dekondensasi itu sebaliknya, dari struktur yang lebih kompak kayak kromosom kemudian akan mengalami penguraian membentuk benang-benang kromatin lainnya. Jadi dekondensasi kromosom adalah proses penguraian suatu struktur kromosom menjadi benang-benang kromatin. Nah, ini terjadi di telofase. Jadi di telofase yang pertama terjadi dekondensasi kromosom. Nah, selain itu pada telofase sudah mulai muncul nukleolus, bagian dari inti sel yang nantinya akan berperan sebagai tempat terbentuk alami penguraian atau dia akan hilang pada tahapan prometafase. Nah, di tahapan telofase nukleolus kembali terbentuk di masing-masing nukleus yang sudah dihasilkan. Pada telofase juga terjadi depolimerisasi benang-benang spindle atau mikrotubulus. Akibatnya nanti di ujung atau di masing-masing kutub sel ini dia ada sentrosom dengan juluran mikrotubulus yang pendek-pendek. Jadi pada telofase mikrotubulusnya mengalami penguraian atau di depolimerisasi benang-benang spindle atau mikrotubulusnya itu di telofase juga mulai terjadi pelekukan membran plasma untuk persiapan pembelahan sitoplasma. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari mitosis. Kemudian di telofase akan terbentuk 2 nukleus yang identik. Lalu terjadi pembentukan nukleolus dan juga membran nukleus atau membran inti sel. Dan kemudian juga kromosom mengalami dekondensasi, tapi tahapan pembelahan sel nggak sampai telofase saja. Selanjutnya akan ada terjadi pembagian sitoplasma atau disebut sebagai sitokinesis. Artinya sel, kinesis artinya pergerakan. Nah, jadi pada sitokinesis ini nantinya sitoplasma dari sel induk itu akan terbagi menjadi 2 bagian, lalu masing-masing akan bergerak memisah ke sisi yang berlawanan sehingga hasil akhirnya akan terbentuk 2 sel anakan. Jadi sitokinesis ini diawali dengan ada pelekukan membran plasma atau pelekukan membran sel. Nah, pelekukan ini terjadi di bagian sekitar lempeng metafase atau di bidang ekuator. Nah, kemudian di daerah yang mengalami pelekukan membran plasma tersebut ada suatu struktur yang disebut sebagai cincin kontraktil. Nah, cincin ini terdiri atas 2 bagian, yaitu mikrofilamen aktin dan juga miosin. Nah, nanti mikrofilamen dan miosin ini akan saling berikatan dan menyebabkan cincin kontraktil ini berkontraksi. Kontraksi cincin kontraktil lalu menyebabkan pelekukan membran plasma itu menjadi semakin dalam sehingga nantinya akan membagi sitoplasma sel induk menjadi 2 bagian sel yang sama besar. Jadi terbentuk 2 sel anakan yang memiliki sitoplasma yang sama besar, kemudian isinya sama lengkap dan materi genetiknya identik. Kalau suatu sel yang dia sudah mengalami karyokinesis namun tidak diikuti dengan terjadinya sitokinesis, maka sel tersebut akan memiliki banyak nukleus. Contohnya adalah sel-sel osteoblast pada tulang. Yang ini contohnya. Kita kalau diperbesar itu ada sel osteoklast. Nah, memiliki banyak nukleus. Saat membelah, sel-selnya mengalami karyokinesis namun tidak diikuti dengan sitokinesis. Pada sel hewan itu akan berbeda dengan pada sel tumbuhan, karena pada tumbuhan masih punya dinding sel. Makanya kalau suatu sel tumbuhan itu akan memisah, maka harus terjadi pembentukan dinding sel baru di antara 2 calon sel anakan sehingga masing-masing sel anakannya punya dinding sel yang lengkap. Makanya sitokinesis pada sel tumbuhan ini tidak diawali dengan pengerutan membran atau pelekukan membran plasma, melainkan diawali dengan pembentukan dinding pemisah atau sekat pemisah. Jadi di antara atau di bagian tengah sel induk, di bagian bidang ekuator atau di bagian lempeng metafase sel induk akan terbentuk dinding pemisah. Nah, dinding pemisah ini dia dihasilkan oleh vesikula khusus yang dihasilkan badan Golgi, berisi banyak molekul-molekul yang dia berisi banyak molekul yang nantinya akan digunakan untuk membentuk dinding sel. Salah satunya ya adalah
selulosa. Nah, nantinya dinding pemisah ini dia akan mengalami pemanjangan sehingga lama-kelamaan akan bertemu dengan membran plasma. Nah, nanti setelah bertemu dengan membran plasma, setelah dinding sel pemisah ini dia sampai membran plasma, kemudian sudah punya dinding sel masing-masing. Jadi hasil akhirnya adalah pembentukan dua sel anakan yang dia sudah punya dinding sel sendiri-sendiri. Itu proses sitokinesis sel dari sel tumbuhan. Bedanya pada sel hewan dan tumbuhan adalah pada arah pemisahannya. Kalau pada sel hewan arah pemisahannya jauh dengan pelekukan membran plasma dari luar kan. Nah, yang kemudian pelekukan itu akan semakin ke dalam hingga memisah sitoplasmanya. Jadi arah pemisahannya pada hewan adalah dari luar ke dalam. Kalau di sel tumbuhan dia terbentuk dinding pemisah, terbentuknya dari dalam dulu ya kan. Nah, yang kemudian dia akan memanjang sehingga memisah sitoplasma menjadi dua bagian. Makanya kalau pada tumbuhan arah pemisahan itu dari dalam keluar, kemudian cara pemisahannya kalau pada sel hewan, cara pemisahan itu dia terjadi karena aktivitas cincin kontra. Kalau di sel tumbuhan enggak, dia pemisahannya terjadi karena adanya dinding pemisah. Oke, jadi sitokinesis itu merupakan pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Prosesnya pembagian sitoplasmanya ini berbeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau pada sel tumbuhan, pemisahannya itu dari dalam keluar untuk dinding pemisah atau sitokinesisnya terjadi dengan melalui pembentukan dinding pemisah dari dalam keluar. Sementara kalau pada sel hewan, pemisahan yang terjadi dari luar ke dalam melalui adanya aktivitas cincin kontraktil. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi tentang mitosis dan sitokinesis. Mitosis ya, itu pembagian nukleus dan materi genetik ke dua sel anakan. Lalu sitokinesis itu pembagian sitoplasma ke dua sel anakan. Di sini mitosis yang pertama fasenya ada profase. Yang profase ini terjadi kondensasi materi genetik, lalu pemisahan sentrosom, pembentukan benang spindle, lalu nukleolus menghilang. Setelah itu ada fase prometafase, yaitu kromosom material jelas, fragmentasi membran inti, terbentuk kinetokor, kromosom melekat pada benang spindle melalui kinetokor. Lalu yang ketiga ada metafase, yaitu kromosom melekat pada benang spindle dari kutub berbeda. Nah, yang kedua ini ada kromosomnya berjajar di lempeng metafase atau bidang ekuator. Nah, yang keempat ada anafase. Anafase ini pemecahan protein kohesin. Nah, pasangan kromatidnya berpisah dari kutub sel yang berbeda membentuk kromosom anakan. Setelah itu di telofase, kromosom anakan diselubung membran inti dan nukleus terbentuk kembali, lalu kromosom dekondensasi, lalu benang spindle didepolimerisasi, lalu terbentuk dua nukleus identik. Karyokinesis sepenuhnya terjadi. Setelah itu ini sitokinesis hewan dan tumbuhan. Bedanya kalau pada sel hewan pembentukan lekukan membran dari luar ke dalam. Kalau pada sel tumbuhan pembentukan dinding pemisah atau gelembung berisi selulosa dari dalam keluar. Nah, kalau pada sel hewan aktivitas cincin kontraktil mikrosel atau mikrofilament aktin dan miosin. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu pemanjangan dinding pemisah. Lalu terbentuknya dua sel anakan dengan materi genetik yang identik. Sama. Terus apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan mitosis dan meiosis. Kalau kita bandingkan antara mitosis dan meiosis pasti ada bedanya kan. Nah, misalnya pertama itu dari fungsi tujuannya. Kalau pembelahan mitosis itu dia kan bertujuan untuk memperbanyak sel. Nah, kemudian perbaikan atau regenerasi sel menggantikan sel-sel yang rusak. Dan juga untuk reproduksi seksual, memperbanyak diri pada organisme uniseluler atau reproduksi yang dia terjadi tanpa adanya peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Lalu sementara kalau meiosis dia bertujuan untuk membentuk gamet yang tentunya akan sangat terkait dengan reproduksi seksual. Nah, selain itu meiosis juga berperan atau bertujuan untuk meningkatkan variasi gamet, tapi ini baru dari fungsi dan tujuannya. Lalu coba perhatikan diagram berikut. Diagram ringkas pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kalau diperhatikan jumlah pembelahan dalam satu kali prosesnya itu berbeda-beda antara mitosis dan meiosis. Nah, pada mitosis itu hanya terjadi satu kali pembelahan pada satu kali prosesnya. Kalau pada meiosis dalam satu kali prosesnya itu ada dua kali pembelahan. Nah, ada meiosis 1 dan meiosis 2.
Nah, karena ada 2 kali pembelahan dalam 1 kali pembelahan meiosis, makanya